Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Mohon maaf suaranya agak parau. Kemudian hari ini pertemuan kita yang keempat ya. Pertemuan kita yang keempat berarti kita tinggal 3 kali pertemuan lagi kemudian selesai. Dan kalian nanti akan ketemu Pak Nasir Salim ya. Pada pertemuan yang keempat ini kita bahas 3 video. Video pertama tentang ekoturisme di lereng Merapi. Basis kegiatannya adalah konsolidasi tanah. Kemudian video kedua tentang tanah hutan rakyat. Basis kegiatannya adalah sosioekologi. Kemudian video yang ketiga tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Basis kegiatannya adalah layanan pertanahan. Jadi kita akan bahas konsolidasi tanah, sosioekologi, dan layanan pertanahan dari 3 video tersebut. Kemudian ini sudah ada setumpuk dan biasanya paling enak kita ambil yang tengah ya. Kita ambil yang tengah dan hari ini jatahnya 3 orang saja. Yang pertama Hana Falah. Yang kedua Diah Ayu Fitri Ningrum. Yang ketiga Salsabila Firdaus. Satu deretan ya. Yang pertama dulu. Yang pertama Mira Hana Falah. Ya. Mohon yang lain perhatikan sebentar. Kita mungkin hanya butuh waktu sekitar 30-40 menit. Sesudah itu kita bubar ya. Jadi kita fokus di 30 menit ini. Panggilannya Hana ya? Mbak, ya. Mbak Hana tolong jelaskan video pertama apa yang menarik untuk kita diskusikan di video pertama. Video pertama kan tentang ekoturisme lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Ya. Ini yang saya tulis tentang pengadaan ekoturisme dan pengoptimalan hasil ekoturisme itu di lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Oke, beliau minta kita bahas tentang pengadaan ekoturisme. Pengertian pengadaan mungkin inisiatif ya. Pengadaan ekoturisme, kemudian apa lagi? Dan pengoptimalan. Inisiatif dan optimasi berarti ya. Inisiatif dan optimasi ekoturisme pasca konsolidasi tanah. Oke, karena dia menyebutnya pasca konsolidasi tanah berarti kita fokus di konsolidasi tanah dulu. Mengapa konsolidasi tanah itu penting di lereng Merapi? Karena kita BPN ingin menata wilayah itu agar mudah melakukan evakuasi secepat mungkin bila terjadi keadaan darurat. Jadi ruhnya adalah ingin mengevakuasi masyarakat secepat mungkin dari wilayah tersebut bila terjadi keadaan darurat. Maka solusinya adalah konsolidasi tanah. Mengapa konsolidasi tanah? Karena di dalam konsolidasi kita punya kesempatan menata penggunaan dan pemilikan tanah termasuk penguasaan dan pemilikannya. Jadi kita tata termasuk kita tata bentuk bidang tanahnya, kita tata infrastrukturnya termasuk jalan. Dan kata kuncinya adalah jalan. Harus ada sebuah usaha yang secepat mungkin bisa menaikkan truk TNI dan Polri segera ke atas dan segera turun ke bawah. Segera ke atas untuk mengambil masyarakat yang harus dievakuasi dan segera turun ke bawah untuk membawa masyarakat yang akan dievakuasi. Ya, jadi itu ruhnya. Nah, pada awalnya konsolidasi tanah mungkin saya sudah pernah jelaskan ditolak oleh masyarakat. Karena ditolak oleh masyarakat, yang dibayangkan oleh masyarakat kan mereka harus menyerahkan sebagian tanahnya gitu ya. Jadi itu bagi mereka kan sulit membayangkan itu dan kemudian nanti dikocok dia dapat bidang tanah yang mana di ujung, di pinggir dan lain sebagainya. Maka kemudian pada saat itu pendekatannya nampaknya masih terlalu formalistik dari teman-teman di BPN DIY. Kemudian karena mengalami penolakan, teman-teman di BPN DIY kemudian berkonsultasi, berdiskusi dengan kita yang ada di STPN. Saat itu saya membidangi PPPM, saya di Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, maka saya dipanggil ke ruang ketua STPN, kemudian kita diskusi.
Dan kemudian saya usulkan lakukan tindakan humanis seperti yang saya selalu gembar-gemborkan itu ya, humanis, sosiologis dan lain sebagainya. Maka kemudian disepakati kita lakukan pendekatan dengan masyarakat, dilakukan berbagai pertemuan, akhirnya mereka setuju. Mengapa mereka setuju? Karena mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh menempati wilayah rawan bencana sebagai tempat tinggal, tapi mereka boleh mengusahakan tanah itu sebagai tempat berkegiatan, bertani, beternak, dan lain sebagainya. Ketika mereka boleh berkegiatan, ada risiko yang harus diambil, yaitu bila terjadi letusan Merapi. Maka kemudian ketika ada letusan Merapi, solusinya adalah segera dievakuasi. Pengertian kata segera itu kemudian ada syaratnya. Harus ada jalan yang bisa menjangkau wilayah dimanapun di lereng Merapi itu, dan jalan itu harus cukup dilalui truk TNI dan Polri. Maka kemudian kami bertanya pada masyarakat bagaimana caranya agar truk TNI bisa segera naik dan segera turun. Mereka bilang jalannya harus lurus. Nah, ketika mereka bilang jalannya harus lurus, maka kemudian kami bilang kalau gitu perlu ditata letak jalannya dan ditata bidang tanahnya, dan mereka kemudian akhirnya setuju. Jadi itu adalah teknik pendekatan berdiskusi dengan masyarakat agar mereka mengerti kenapa mereka harus mengerjakan sesuatu dan mengapa mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu. Itu konsolidasi tanah. Setelah itu selesai, maka kemudian mereka dipindahkan ke hunian tetap. Ada hunian tetap, rumahnya lumayan bagus. Mereka menetap di situ, lokasi bencana tidak boleh ditempati, tetapi boleh untuk kegiatan. Tetapi kemudian kan persoalan berikutnya adalah tentang ekonomi. Bagaimana kemudian mereka bisa hidup hari demi hari dengan ekonomi yang baik. Maka kemudian mereka, jadi inisiatifnya dari mereka, bukan dari kita. Mereka punya inisiatif menggarap wilayah mereka dalam perspektif pariwisata begitu. Dan ketika wisata dikaitkan dengan ekologi, dikaitkan dengan lingkungan, maka kemudian muncul ide ekoturisme. Dan maka dari situ kemudian muncul ada lavatur dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan oleh Bilqis itu ya. Nah itu kemudian muncul. Jadi inisiatif ekoturisme dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, dan itu kemudian bisa membuat mereka bisa menjalani hidupnya hari demi hari. Jadi kalau nanti Anda punya waktu, coba wisata ke sana. Kalau saya nggak keliru, sewa jeepnya itu 300.000 ya, satu kali sewa. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah naik atau belum. Tapi kira-kira sekitar segitu. Dan itu cukup membantu ekonomi mereka, termasuk mereka menjajakan souvenir, kuliner dan lain sebagainya ya. Jadi itu bisa menambah penghasilan mereka. Oke, itu video pertama. Video kedua apa lagi? Upaya yang dilakukan oleh kepala desa. Video 2 apanya yang menarik? Tentang tanah hutan rakyat, instrumen kesejahteraan dan konservasi di desa Kalimendang. Terus yang menarik apa? Ini aja deh, implementasi dari harmonisasi dari segi ekonomi dan ekologi. Ya, terus apanya yang menarik? Lupa. Yang menarik apanya? Yang kira-kira enak kita bahas. Kalau keadaan sosial, ekonomi dan sosial ekologinya yang berbasis pertanahan. Oke. Berarti bicara tentang sosioekonomi dan sosioekologi gitu. Oh iya. Oke, di video kedua itu tanah hutan rakyat ya, itu di Kalimendong. Kalimendong itu di daerah sekitar, kalau Anda main ke Dieng, Anda melewati itu ya. Daerahnya mirip lah dengan daerah Dieng, itu memang perbatasan kan. Itu wilayahnya masuk Wonosobo. Nah, di desa Kalimendong itu daerahnya berlereng, curam, terjal. Kalau Anda mencari tanah datar relatif sulit karena memang daerahnya bergelombang, terjal. Tapi setiap ada tanah datar itu untuk pemukiman. Nah, dengan kondisi tanah yang serba terjal begitu, pada awalnya mereka sulit untuk memenuhi kehidupannya. Tapi kemudian para kepala desa secara berurutan, nanti kalau Anda baca bukunya itu kan secara berurutan kepala desa membuat, dalam sosiologi disebut legacy ya. Legacy itu pewarisan. Legacy itu pewarisan kinerja kira-kira begitu. Ada kepala desa yang memberi legacy berupa pentingnya pendidikan. Maka kemudian anak-anak di sana didorong untuk bersekolah.
Pada awalnya orang tua di sana itu lebih senang membiayai anaknya pesta daripada untuk sekolah. Biaya untuk hitan itu lebih mereka utamakan daripada biaya untuk sekolah. Biaya untuk pernikahan lebih besar daripada biaya untuk sekolah. Jadi mereka lebih konsumtif hidupnya. Nah, itu legacy kepala desa yang awal itu memperbaiki itu. Memperbaiki pola pikir agar lebih produktif daripada konsumtif. Sesudah itu kemudian muncul kepala desa berikutnya mulai menata lingkungan. Mulai mengajak masyarakat menanam jenis tanaman tertentu seperti kopi dan lain sebagainya. Kemudian muncul lagi kepala desa berikut, di situ yang mulai dia menegaskan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola tanah terjal itu. Maka di situ muncul konsep hutan rakyat. Konsep hutan rakyat itu adalah tanah milik masyarakat, ditanami tanaman keras, dalam hal ini albasia, dan karena tanamannya itu sangat rapat, kemudian dibuat atau disebut sebagai hutan. Walaupun nanti kalau Anda baca terminologi hutan secara keilmuan memang nggak cocok ya, tetapi secara sosial itu disebut sebagai hutan. Nah, kemudian albasia itu hanya bisa dipanen sesudah berusia 8 tahun. Kalau sebelum tahun dipanen nilai jualnya rendah. Kalau terlalu lama masyarakatnya nggak sabar. Jadi angka 8 tahun itu angka ideal. Sedangkan nanti di sela-sela albasia itu ditanami salak. Kenapa ditanami salak? Supaya bisa dipanen setiap saat. Sehingga kemudian bisa menutup kebutuhan hari-harinya. Dan kalau keadaan darurat, misalnya mereka sudah butuh uang tapi albasianya belum boleh ditebang, maka ada yang namanya kredit tunda tebang. Kredit tunda tebang itu dari pemerintah, kemudian misalnya dia ambil kredit sekarang, nanti dibayarnya pada saat pohon albasianya sudah berusia 8 tahun. Itu yang kemudian dibangun. Nah, kalau bicara tentang Kelimendong, sebetulnya ada 2 hutan di sana. Ada hutan milik negara, hutan yang dikelola oleh perhutani, dan ada hutan yang dikelola oleh masyarakat. Yang dikelola oleh masyarakat, mereka bergabung dalam sebuah asosiasi, namanya APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Sedangkan yang dikelola oleh perhutani, masyarakat diberi kesempatan mengelola dengan nama LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Itu juga hasil lobby para kepala desa selama beberapa tahun, sehingga kemudian diizinkan masyarakat masuk ke kawasan hutan, menanami jagung dan lain sebagainya, tanaman musiman, tanaman semusim. Kemudian sesudah itu mereka diizinkan juga menyadap getah pinus dan kemudian bagi hasil dengan perhutani. Jadi itu adalah teknik kepala desa untuk bisa memperbaiki taraf ekonomi masyarakatnya. Ya, jadi ada 2 hutan, hutan negara dan hutan rakyat, dan keduanya kemudian dioptimasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita ngomong soal hutan, itu berarti kita sedang bicara tentang sosioekologi. Ya, bagaimana lingkungan itu dikelola berbasis masyarakat. Ketika lingkungan sudah dikelola berbasis masyarakat, kemudian memberikan penghasilan dan pendapatan yang lumayan baik karena dikelola dengan baik, maka kita sedikit masuk ke wilayah sosioekonomi. Seperti yang lingkaran yang di slide sebelumnya ya, di pertemuan yang kemarin. Jadi ada agraria, ada masyarakat, ada sosiolegitimasi, ada sosioekologi, ada sosioekonomi, dan ada sosiokomunikasi. Sosiokomunikasinya nanti di video yang ketiga ya. Oke, begitu Mbak. Berikutnya, video ketiga apa? Timbulnya hubungan personal antara petugas kantor Kabupaten Magetan. Timbulnya apa? Hubungan personal. Hubungan personal, ya, terus? Dengan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Ya, oke. Mengenai hubungan personal antara petugas pertanahan dengan masyarakat. Pertanyaan menariknya adalah apa urgensinya? Apa urgensinya membangun hubungan personal antara petugas pertanahan dengan masyarakat? Urgensinya adalah membangun kepercayaan. Ya, kalau Anda ngerti, hampir di semua kantor, di semua instansi, trust itu menjadi sesuatu yang penting. Membangun trust, membangun kepercayaan agar masyarakat percaya dengan kantor pertanahan. Kalau Anda baca buku yang judulnya Restorasi Peran Aktor Pertanahan, itu kan Anda baca di buku itu tentang bagaimana distrust, ada distrust antara masyarakat Desa Polorejo dengan kantor pertanahan di Ponorogo ya. Jadi ada distrust. Distrust itu membuat semua program kantor pertanahan ditolak oleh masyarakat. Maka kemudian di Magetan dibuat sebaliknya, yaitu membangun trust agar tidak terjadi distrust. Membangun trust agar semua kegiatan pertanahan bisa dilaksanakan di masyarakat. Mengapa harus hubungan personal? Mengapa tidak formal? Kalau formal itu kan penyuluhan.
datang ke kantor, datang ke desa, penyuluhan bla bla bla, selesai pulang. Itu hubungan formal. Kalau hubungan personal itu mereka ketemu dengan orang di desa, awalnya mungkin ketemu kepala desa, kemudian ke tokoh, dan kemudian makin rendah lagi levelnya begitu. Tetapi kemudian itu menjadi kesempatan emas buat orang pertanahan untuk memindahkan apa yang disebut dengan transmisi, ya, transmisi nilai-nilai pertanahan, memindahkan isi otak orang baik BPN ke masyarakat. Dengan bicara informal, dengan bicara tidak resmi, dengan bicara personal antar pribadi, maka semua ilmu pertanahannya bisa disampaikan dengan baik. Ya, dan itu lebih mudah ditangkap oleh masyarakat ketika informal, ketika personal. Informal itu tidak resmi, personal itu antar pribadi. Itu lebih mudah ditangkap daripada Anda penyuluhan di balai desa. Nah, ketika satu orang sudah berhasil saya menyebutnya cuci otak gitu ya, dicuci otaknya untuk lebih dekat dengan BPN, maka dia nanti akan menyebarkan pemahamannya itu ke banyak orang. Sehingga kemudian banyak orang yang semakin percaya, dan itu seperti bola salju. Makin hari makin besar, makin banyak orang yang bisa percaya, dan itu memudahkan gerakan yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pertanahan Magetan dalam melancarkan program mereka. Sehingga ketika PTSL datang, itu sudah lebih mudah untuk menggerakkan mereka untuk membuat peta kerja dan lain sebagainya, ya. Jadi itu kunci atau semacam persiapan agar program strategis nasional bisa masuk dengan cara mendekati masyarakat secara personal dan informal, ya. Oke, itu video ketiga. Terima kasih, Mbak. Berikutnya, ya, boleh aplaus. Berikutnya Dia Ayu Fitri Ningrum. Kalau dia itu anak kedua, ya. Oh, betul. Kalau anak pertama Eka, ya. Ada. Oh. Oke. Silakan Mbak Dia. Video pertama apa yang menarik, Mbak, yang bisa kita bahas? Video pertama tentang ekoturisme, ya. Untuk video pertama, poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu upaya dilakukannya konsolidasi tanah pasca bencana untuk kepentingan sarana prasarana. Yang menarik apanya? Dari konsolidasi tanah yang menarik apanya? Karena itu untuk sarana prasarana. Bagaimana konsolidasi tanah bisa menjadi instrumen penyedia sarana dan prasarana, gitu, ya. Oke, jadi Mbak Dia minta kita bahas bagaimana konsolidasi tanah itu sebagai instrumen penyedia sarana dan prasarana. Kalau Anda rajin baca di lantai 3 perpustakaan itu banyak senior-senior Anda bikin skripsi tentang LC and consolidation sebagai instrumen pengadaan tanah. Jadi land consolidation itu kan awalnya hanya untuk menata bidang tanah yang tidak teratur menjadi teratur, menata kawasan yang tidak teratur menjadi teratur. Tapi dengan rekayasa sosial, dia bisa digunakan sebagai instrumen untuk pengadaan tanah. Nah, itu dibuktikan di lereng Merapi ketika ide awalnya adalah menata kawasan Merapi, tetapi kemudian kesempatan menata kawasan Merapi itu digunakan juga untuk mendorong masyarakat berkenan menyediakan bidang tanahnya, menyerahkan sebagian bidang tanahnya untuk penyediaan prasarana jalan. Nah, itu adalah bukti bahwa LC dapat menjadi instrumen pengadaan tanah, meskipun dalam konteks lereng Merapi itu skalanya masih skala kecil. Tapi nanti kalau Anda baca skripsi senior di lantai 3 itu banyak LC yang skalanya besar yang bisa membuat atau menjadi instrumen pengadaan tanah. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Oke, video kedua apa, Mbak? Video kedua itu di poin keadaan sosioekonomi dan sosioekologi yang berbasis di video kedua ngomong soal sosioekonomi dan sosioekologi. Yang menarik dari sosioekonomi dan sosioekologi apanya? Agak keras suaranya biar teman-teman dengar. Yang menarik dari sosioekonomi dan sosioekologi apanya? Apa yang menarik untuk kita bahas? Tadi kan sebagian sudah saya bahas di yang pertama, ya, di sesi 1. Nah, di sesi 2 ini apa yang menarik? Apanya?
Kan kita ngomong nih, ada sosioekonomi, ada sosiokologi. Apanya yang menarik dari dua ini? Kalau kita bayangkan lingkaran sosiologi agraria itu ya, kita bayangkan lingkaran sosiologi agraria, ada sosiolegitimasi, ada sosioekologi, ada sosioekonomi, ada sosiokomunikasi. Nah, Anda menyebut sosioekologi dan sosioekonomi. Apanya yang menarik? Nggak ada. Bingung. Apa? Bingung. Bingung. Oh, bingung. Yang menarik malah bingung. Jangan bingung. Jadi sosioekonomi dan sosioekologi itu sesuatu yang bisa kita dorong untuk digerakkan, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda jadi kepala kantor, tugas kepala kantor itu menggerakkan itu, menggerakkan sosioekologi, menggerakkan sosioekonomi, sosiologitimasi dan sosiokomunikasi. Sosioekologi itu perlu digerakkan agar kemudian masyarakat bisa memiliki penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tepat. Sosioekonomi perlu didorong agar masyarakat dengan kondisi penggunaan tanah tertentu, kondisi pemanfaatan tanah tertentu bisa mendapatkan penghasilan yang tepat. Makanya kita sering ada istilah bagaimana bertani tanaman yang komersial. Tanaman komersial itu tanaman yang punya nilai jual tinggi, sehingga kemudian ekonominya bisa diperbaiki, perekonomian masyarakatnya bisa semakin meningkat, gitu ya. Oke, kalau video ketiga apa Mbak? Video ketiga tadi sama kayak ini lah Pak, hubungan personal. Hubungan personal sudah kita bahas. Yang lain? Yang poin lainnya ini Pak, hasil transmisional nilai. Oke. Bukan petugas. Apa hasilnya ya? Jadi ada pertanyaan, apa hasilnya dari transmisi nilai-nilai pertanahan? Hasilnya adalah kepercayaan ya. Hasil dari transmisi nilai-nilai pertanahan adalah masuknya pengetahuan pertanahan ke dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Ketika mereka sudah paham tentang pertanahan, maka kemudian mereka percaya terhadap kinerja kantor pertanahan. Kalau mereka sudah percaya, maka semakin mudah bagi teman-teman di kantor pertanahan untuk menggerakkan masyarakat agar mendukung kegiatan pertanahan, terutama menjelang PSN, menjelang program strategis nasional yang mulai bergerak tahun 2017 ya. Jadi buku itu terbit tahun 2017, itu penelitian tahun 2016 dan itu dilaksanakan oleh teman-teman di kantor pertanahan untuk persiapan menyongsong PTSL yang 2017. PTSL itu dicanangkan di Jakarta 2016, tapi kemudian penerapannya di daerah pada tahun 2017. Dan itu menjadi sesuatu yang lancar karena ada inisiatif dari teman-teman di daerah untuk mempersiapkan masyarakat agar berkenan mendukung kegiatan PTSL ya. Oke Mbak, terima kasih. Ya, aplaus buat dia. Yang terakhir Salsabila Firdaus. Kalau ada yang ingin interupsi silakan ya, interupsi misalnya atau ingin menambahkan, ingin mengkritisi silakan. Video pertama apa Mbak yang kita diskusikan? Kurang lebih tadi sama kayak yang punya nilai itu Pak, yang punya. Jangan sama, kalau sama nanti diulang. Yang lain. Enggak Pak, ini yang saya tulis tentang Ya, ekowisata. kalau di situ sama berarti muncul ide baru aja, buat ide baru. Mungkin kurang lebih tentang ekowisata tadi. Ekowisata sudah kita bahas. Itu upaya konsolidasi tanah tentang pemetaan, penguasaan dan Sudah. pengadaan tanah pasca itu bencana tadi. Sudah kan? Yang lain, kalau gitu video 2 Iya. hampir semua sudah ya. Yang video 2 Video 2 tadi tentang upaya yang dilakukan oleh kepala desa setempat. upaya yang dilakukan oleh kepala desa setempat, saya bilang kepala desa secara berurutan ya, dari kepala desa sejak tahun 1965 sampai ke sini mereka membangun legacy. Legacy itu pewarisan, apa yang diwariskan kinerjanya. Nah itu mulai dari memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir masyarakat, memperbaiki cultural set, pola budaya, dari yang konsumtif menjadi produktif, kemudian memperbaiki lingkungan, memperbaiki pendapatan, dan akhirnya itu kemudian bisa meningkatkan perekonomian mereka. Itu. Kalau video ketiga apa? Video ketiga saya yang beda, tadi ada 2, itu pemberdayaan petani oleh Lantang Kabupaten Magetan sama pelaksanaan program Corona. Ya.
bagaimana cara memberdayakan petani dengan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan. Oke. Ya, perhatikan. Oke ya, jadi kalau ditanya bagaimana memberdayakan petani dengan menggunakan strategi transmisi nilai-nilai pertanahan, transmisi nilai-nilai pertanahan itu kan menanamkan konsep berpikir gaya BPN kepada masyarakat. Ketika dibilang berpikir gaya BPN itu berarti bicara tentang aset dan akses. Kalau bicara aset, bagaimana aset itu dilindungi. Kalau bicara akses, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk menggunakan tanahnya. Kalau mereka nggak punya modal, bagaimana caranya mengakses modal? Itu gaya berpikir masyarakat. Nah, kalau itu dituangkan atau itu dilimpahkan, itu ditransmisikan dari kepala orang-orang BPN kepada masyarakat, itu menjadi instrumen, menjadi cara untuk memberdayakan masyarakat. Dan jadi caranya memberdayakan masyarakat versi orang BPN bukan membantu mereka mencangkul, tetapi membantu mereka memperbaiki mindsetnya sehingga tahu bagaimana menata asetnya, bagaimana menata aksesnya. Bagaimana mereka melindungi aset yang dimiliki dengan sertifikasi tanah, dan bagaimana mereka mendapat akses, ya, mulai dari akses kredit, akses teknologi dan lain sebagainya. Itu cara orang BPN memberdayakan petani. Begitu? Ya, habis. Tadi pelaksanaan program Prona. Oh ya, Prona. Prona itu kan bagian dari penataan aset, ya. Jadi Prona itu bisa dilaksanakan kalau masyarakat sudah dipahamkan bahwa menata aset itu penting. Masyarakat sudah dipahamkan bahwa melindungi kepentingannya di bidang pertanahan itu penting. Nah, kalau mereka sudah mengerti itu penting, maka Prona sudah masuk. Dan Prona itu 2016 terakhir ya di Magetan, karena 2017 sudah masuk PTSR. Begitu. Oke, habis. Oke, sebelum kita bubar, ada ya aplaus silakan. Sebelum kita bubar, ada yang ingin komentar soal 3 video itu? Ya. Dari 3 video tadi kan orang BPN terus ya Pak? Ya. Apakah orang instansi lain itu juga bisa harus didukung oleh instansi lain Pak? Seperti kalau yang di hutan tadi itu karena yang di Magetan tadi mungkin pertanian kan, dinas pertaniannya seperti itu. Ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi ketika BPN bekerja, mereka tidak bekerja sendirian, tentu mereka berkoordinasi ya. Kalau kepala kantor, kalau nanti Anda jadi kepala kantor, itu Anda akan berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas. Nah, momen penting bagi Anda berkoordinasi adalah rapat di Pemda itu. Dan ketika rapat, itu pentingnya percaya diri seorang kepala kantor. Dan itu kan dilatih sejak di STPN ya. Kalau Anda perhatikan di STPN kan, kalau ada dosen mengajar kemudian bangku depannya kosong, biasanya Anda juga disuruh maju mengisi bangku depan. Nah, nanti di rapat juga begitu. Kalau Anda rapat di Pemda, jangan duduk di belakang. Kalau duduk di belakang gak dapat proyek. Karena yang di depan itu yang bagi-bagi proyek. Kalau di Pemda. Dan seorang kepala kantor kan wajib mendapatkan proyek. Kalau kepala kantor gak bisa dapat proyek, anak buahnya di kantor gak dapat proyek. Itu yang kemudian kepala kantornya didoakan agar segera pindah ya, karena nggak berguna di kantornya, karena nggak punya proyek. Nah, maka menjadi penting berkoordinasi dengan berbagai instansi. Ya, di kasus ekoturisme lereng Merapi itu kita bekerjasama dengan BPBD, ya, penanganan bencana, bekerjasama dengan Pemda dan lain sebagainya. Di kasus Kalimendong itu BPN kerjasama dengan kehutanan. Di kasus Magetan kita sama dengan pertanian. Jadi memang itu penting ya. Jadi jangan pernah meremehkan situasi apapun. Jadi karena pengetahuan, keterampilan, kapasitas kita itu kan dibangun sejak sedikit-sedikit. Nggak ada orang tiba-tiba jadi jenderal ya. Itu kan diawali dari prajurit dan lain sebagainya. Begitu juga keahlian Anda. Anda dilatih sejak semester 1, 2, 3, 4 terus sampai nanti puncaknya di semester 8. Dan Anda baru terlihat hebat di semester 8 ketika Anda bisa tampil presentasi rancangan penelitian, kemudian berhadapan dengan kritik dari para dosen dan lain sebagainya. Tapi itu dibangun sejak sekarang. Dan ketika Anda sudah jadi kepala kantor, itu Anda punya amanat, Anda dapat amanat untuk membangun agar teman-teman yang ada di kantor itu menjadi lebih baik. Ya. Begitu, jadi itu dibangun secara bertahap, tidak bisa tiba-tiba. Ya. Oke, yang lain? Ya. Ya. Di video yang ketiga itu kan ada membahas tentang hubungan personal antara petugas dengan masyarakat.
di internal kita sendiri kan banyak masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya hubungan personal antara petugas kita dengan masyarakat yang dalam tanda kutip terlalu erat mungkin Pak. Itu bagaimana upaya untuk mengantisipasi itu Pak? Ya, oke. Oleh sebab itu perlu dijernihkan pengertian hubungan personalnya itu. Pengertian hubungan personalnya itu bukannya kita memeras masyarakat. Hubungan personalnya adalah dalam rangka transmisi nilai-nilai pertanahan. Tadi saya sampaikan, masyarakat itu lebih mudah menerima penjelasan Anda ketika Anda datang ke rumahnya atau Anda berkunjung dengannya secara personal begitu, dibanding ketika Anda penyuluhan. Kemampuan masyarakat menyerap ilmu yang Anda sampaikan ketika penyuluhan itu sekitar 20-30%. Tetapi ketika Anda bicara secara personal dari hati ke hati, bicara tentang konsep-konsep pertanahan, itu bisa mencapai 80%. Nah, itu yang perlu dijernihkan. Jadi yang dijernihkan itu terminologi personalnya itu. Jadi tujuan hubungan personal yang kita bangun bukan dalam rangka memeras, bukan dalam rangka mendapat keuntungan personal, tapi dalam rangka melancarkan kegiatan BPN, dalam rangka membangun trust antara BPN dengan masyarakat. Ya, begitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oh, masih ada. Oke, yang ini dulu. Silahkan Mas. Ya. 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 Setahu saya kan Kemaketan itu nggak cuma dari pertanian ya Pak, banyak sekali misalnya itu wisata-wisata ya. Nah, bagaimana bisa terjadi keseimbangan antara wisata tadi dengan lahan pertanian itu? Bagaimana untuk mempertahankan pertanian itu Pak? Padahal kan kalau secara logika ya Pak, masyarakat di sana memilih untuk memberi membangun tanahnya untuk membuat villa atau wisata-wisata yang lebih prospek Pak. Nah itu bagaimana merubah mindset mereka itu kalau pertanian itu bisa lebih meyakinkan seperti itu Pak? Sebetulnya yang dikendalikan itu bukan perubahan penggunaan tanahnya kalau penelitian saya di sana. Yang saya lihat itu teman-teman di BPN lebih fokus pada bagaimana mereka menjaga agar ketika itu menjadi pertanian itu ekologis ya, sesuai dengan kaidah ekologi, dan ketika menjadi yang bukan pertanian pun tidak melanggar ekologi. Contoh, kalau daerahnya berlereng, ketika akan dibangun rumah mungkin perlu dipasang terasering, mungkin perlu dikasih penghijauan pas di lerengnya itu, jadi tidak sampai ke tepi. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada konsep ekologinya, bukan konsep. Kalau di beberapa daerah kan menahan pertumbuhan non pertanian ya, itu kan yang dikembangkan di wilayah lain, menahan pertumbuhan non pertanian. Kalau di Magetan nampaknya itu belum menjadi perhatian utama, karena yang mereka perhatikan adalah bagaimana masyarakat sesuai dengan penggunaan yang mereka putuskan itu tetap memegang kaidah ekologi, sehingga kemudian kalau yang saya lihat belum sampai di perhitungan keseimbangan. Dan belum ada upaya untuk menahan laju pergerakan non pertanian ketika merambah ke wilayah pertanian. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena itu penelitiannya tahun 2016, bukunya terbit 2017. Karena kemarin pas saya sana dan Kemaketan masih udah banyak bangunan-bangunan yang dibuat. Ya, nah, kalau gitu nanti bagus buat skripsi, untuk skripsi Anda bisa ngomong soal itu, ya. Bagaimana non pertanian itu merambah wilayah pertanian. Ya, oke. Yang tadi ya. Tadi kan disebutkan bahwa pada kata pertanian lupa sudah ada awal sudah ada distrust ya, antara yang distrust itu yang di Ponorogo. Ya, nah itu mungkin bagaimana kan kalau udah distrust kan bisa buat masuk ke masyarakat. Jadi bagaimana strategi kantor pertanian Ponorogo untuk masuk ke masyarakat? Ya. Jadi tadi kan saya kasih contoh transmisi nilai pertanahan yang ada di Magetan itu dalam rangka membangun trust. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana contoh yang distrust Pak Aris? Oh, contoh distrust itu di buku yang lain ya. Di buku restorasi aktor pertanahan itu ada distrust. Masyarakat nggak percaya sejak tahun 2008 sampai 2014 masyarakat menolak semua program kantor pertanahan. Itu namanya distrust. Ketika terjadi distrust, maka solusinya adalah mendekati masyarakat, menawarkan program yang mudah mereka lihat. Nah, maka kemudian sesudah itu program itu berhasil, terus tumbuh akhirnya menjadi berhasil. Pengalaman di Ponorogo itu, satu desa distrust begitu, mereka ditawari program SMS 30 bidang.
Sesudah selesai 30 bidang, tawari prona, 2 kali prona, kemudian terakhir PTSL. Jadi muaranya nanti di PTSL. Jadi mungkin itu semacam kebetulan, tapi kebetulan yang bagus gitu ya. Jadi begitu PTSL masuk, mereka sudah siap, sudah tidak distres lagi. Begitu. Oke? Habis? Nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti tunggu tugas berikutnya di WA Group ya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Oh, ada lagi. Yang baru datang. Oh, baru datang. Habis. Thank you.